Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20, pembelajaran daring matematika kelas 11 SMK. Baik, hari ini di video ini akan saya jelaskan pembahasan dari PR yang saya berikan kemarin. Kita mulai dari nomor 1, diketahui fungsi F memetakan himpunan R ke himpunan R, dan fungsi G memetakan himpunan R ke himpunan R. Ini tidak perlu dihiraukan karena sama, artinya nggak masalah. Dirumuskan dengan fx sama dengan 2x kuadrat min 2 dan gx sama dengan setengah x plus 2. Maka f bundaran gx adalah, oke ya, kita jawab bersama-sama. Jawab. Kita tuliskan dulu f bundaran gx. F bundaran gx. Ini artinya sama dengan F dalam kurung besar gx. Seperti ini ya. Sama dengan gx-nya kita ganti dengan gx-nya dia. Gx-nya di soal ini setengah x plus 2. Berarti kita masukkan F dalam kurung besar setengah x plus 2. Oke ya. Nah, sampai sini kita akan mulai menuliskannya ke bawah. Nah, sampai sini kita butuh bantuan. Bantuannya adalah tuliskan fx rumus biasa. Fx sama dengan rumus biasanya ini, 2x kuadrat min 2. 2x kuadrat min 2. Oke ya. X-nya kita ganti kotak. F kotak sama dengan 2 kotak. Ingat, karena ini X-nya ada kuadratnya, maka kotak ini kita kuadrat. Min 2. Oke, sampai sini jadi pahami ya. Kotak ini kita isi siapa? Kita isi sesuai dengan yang di sebelah kiri sini. Kita isi setengah x plus 2. Ini juga sama, setengah x plus 2. Baik, di kotak itu nantinya ada kurungnya. Jadi setengah x ini kurung buka, di sini kurung tutup. Saya tuliskan lebih jelas, berarti 2 dalam kurung setengah x plus 2 kurung tutup min 2. Oke ya. Nah, kita kalikan dulu. 2 dikali setengah x, ini 2 kali setengah x. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Tinggal x. Ya kan? 2 dikali 2 plus 4. Min 2. Min 2. Kita ulangi lagi. 2 kali setengah x. 2 kali setengah kan 1. 1 nggak usah tulis, nggak masalah. Tinggal x. 2 dikali plus 2. Plus 4. Ya kan? Min 2 nya tinggal ikut. X plus 4 min 2, 2. Jadi ini jadinya x plus 2. Berarti f setengah x plus 2 sama dengan x plus 2. Kita masukkan ke sini langsung. X plus 2. Selesai. Nah, Pak, nggak ada jawabannya. Iya, nggak ada jawabannya. Oh, maaf, ini belum selesai. Ini ada sedikit kesalahan. Salahnya tahu di mana? Kesalahannya adalah ini kita kuadratkan. Nah, berarti nggak tiba-tiba langsung dikalikan begitu saja, enggak. Tapi kita kuadratkan terlebih dahulu. Oke ya, berarti jawabnya bukan x plus 2. Kita hapus dulu. Oke, kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan terlebih dahulu. Berarti ini tak geser ke sana, sama dengan 2 setengah x plus 2 kuadrat, artinya adalah setengah x plus 2 dikali setengah x plus 2. Seperti ini ya artinya. Nah, kemudian kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu. Ini karena perkalian ini pangkat dengan kali ini artinya sama, saya pengen mengalihkan dulu yang pangkat dulu. Setengah x kali setengah x. 2-nya masih acak, ini perkalian. Setengah x kali setengah x jadinya 1/4 x kuadrat. Ya kan? Kemudian setengah x kali 2
jadinya dia X, 2 kali setengah X dia juga jadinya X, 2 kali 2, 4. Nah, oke, kemudian ini masih dalam kurung, dikurang 2. Baru kita kalikan. 2 kali 1/4 X, setengah X kuadrat. X tambah X, 2X. 2X kali 2, plus 4X. 2 kali 4, 8. 8 min 2. Oke ya. Berarti ini nanti jadinya berapa? Jadinya berarti setengah X kuadrat plus 4X. 8 min 2 plus 6. Nah, apakah ada jawabannya? Setengah X kuadrat 4X plus 6. Ada, jawabannya adalah yang D. Oke ya, yang D ini. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita lanjutkan nomor 2. Diketahui fungsi f dan g yang ditentukan oleh fx seperti dalam soal dan gx seperti dalam soal, maka f bundaran g-nya adalah jawab f bundaran g x sama dengan f dalam kurung besar gx. Kemudian gx-nya kita masukkan, f gx-nya kita masukkan, dia 2x plus 1. Oke ya. Kemudian sampai sini kita butuh bantuan, si fx itu siapa? Fx dia adalah 3x kuadrat plus x min 7. Semua yang Pak Guru tuliskan di sini ini dalam soal. Ini dalam soal. Ini juga dalam soal 2x plus 1 ini ya. Ini kalau yang ini dari sini, dari atas ini. Nah, sampai sini x-nya kita ganti dengan kotak. F kotak sama dengan 3 kali kotak kuadrat tambah kotak min 7. Oke. Isi kotaknya kita ganti dengan isi dari F ini. 2x plus 1. 2x plus 1. Ingat kalau ini berarti kuadrat. 2x plus 1. Oke ya. Sama dengannya saya tarik ke sini agar nyandak. 3 kali 2x plus 1 kuadrat ditambah 2x plus 1 dikurang 7. Gini ya. Kita kalikan. 3. Ini kita jabarkan dulu. 2x plus 1 kali 2x plus 1. 2x plus 1 kuadrat artinya 2x plus 1 kali 2x plus 1. Jangan salah. Tambah 2x plus 1 min 7. Kita kalikan dulu yang ini. 2x kali 2x. Ini 3-nya turun dulu. 3 kali 2x kali 2x. 4x kuadrat. 2x kali 1. 2x. 1 kali 2x. 2x. 1 kali 1. 1 tambah 2x. 1 min 7. Min 6. Nah, ingat. Di sini masih ada kurungnya ini. Nah, sampai sini. Ya. Baru kita kalikan dengan 3. 3 kali 4x kuadrat. 12x kuadrat. Ditambah 2x tambah 2x kan 4x. 4x kali 3. 12x. 1 kali 3. 3 tambah 2x min 6. 12x kuadrat. Kemudian ditambah 12x tambah 2x. 14x. 3 dikurangi 6. Min 3. Selesai. Apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya D lagi. Nah, oke ya, caranya seperti ini. Selanjutnya, fungsi f memetakan dari R ke R, fungsi G memetakan dari R ke R juga sama, ditentukan oleh fx, gx untuk x tidak sama dengan 1. Ada pertanyaan kemarin yang menanyakan ke saya, kenapa ada x tulisan ini? Kenapa tulisan x tanda
ini, kemudian 1. Tanda ini juga belum pada tahu. Ini artinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Arti dari tanda tersebut adalah tidak sama dengan. Maksudnya apa? X-nya tidak sama dengan 1. Loh, gimana maksudnya apa? Berarti berapa X-nya? Pokoknya X-nya bukan 1 itu. Berarti X-nya berapa, Pak? Bukan 1. Jawabannya seperti itu. Kenapa kok X-nya bukan 1, Pak? Karena fungsi Gx, jadi X tidak sama dengan 1 ini beruntun dengan informasi Gx sama dengan X per X min 1. Jadi informasi lengkapnya kan Gx sama dengan X per X min 1, X tidak sama dengan 1. Nah, ini satu paket, tidak sendiri-sendiri. Satu paketnya seperti ini. Maksudnya gimana, Pak? X tidak sama dengan 1, artinya kalau di fungsi Gx ini nilai X-nya itu 1, ini nilai X ini dia nilainya 1, maka akan terjadi 1 min 1, ya kan? Ini kan 1 min 1. 1 min 1 berapa? 0. 0 sebagai penyebut tidak diperbolehkan. 0 sebagai penyebut, menyebutkan di bawah ini, per penyebut kan ini kan? Tidak diperbolehkan dalam matematika. Oleh karena itu informasinya diberikan tambahan X-nya tidak sama dengan 1. Jadi X ini sama ini tidak sama dengan 1. Kenapa? Agar tidak ada penyebut yang bernilai 0. Agar penyebut ini tidak bernilai 0. Seperti itu. Apakah perlu itu, Pak? Tidak usah dihiraukan, nggak masalah. Yang penting kita pakai fungsinya saja. Gitu ya. Saya hapus dulu. Kita masih mencari sama F bundaran Gx. Oke. Langsung kita jawab. F bundaran G X sama dengan F dalam kurung besar Gx. Oke. F Gx-nya kita masukkan. X per X min 1. Oke ya. F-nya kita butuh bantuan. Fx sama dengan 3X min 2. F kotak sama dengan 3 kotak min 2. F dalam kurung di sini. Maaf, kotaknya langsung kita isi dulu. Kotaknya kita isi berarti berapa? X per X min 1. Ini juga sama X per X min 1. Oke, ada yang bertanya, apa cara ngisinya gimana? Oke, ini kita jabarkan di sini sama dengan 3. Ingat, di kotak itu harus ada kurungnya. Kurung X per X min 1 min 2. 3 kalikan X per X min 1 jadinya berapa, Pak? 3-nya kalikan dengan pembilangnya saja. Selesai. 3X per X min 1 min 2. Selesai ini. Tuliskan di sini. 3X per X min 1 min 2. Selesai jawabannya. Kita cek di jawaban, nggak ada yang sama, Pak. Ini baru kita mulai rubah. Rubahnya gimana? 2 ini kita samakan penyebutnya dengan nilai yang di kiri. Penyebut yang di kiri berapa? X min 1. Ya, 2-nya kita ikutkan samakan. 3X per X min 1 min per. Ini 2-nya taruh atas. Samakan penyebutnya. X min 1. Kalau di bawah kalian menambahkan sesuatu, di bagian atas juga harus ditambahkan sesuatu yang sama. Saya ulangi. Kalau di bagian penyebut kalian menambahkan sesuatu, maka di bagian pembilang harus ditambahkan juga sesuatu yang sama itu. X min 1. Ya kan, sama ini. Kenapa harus sama, Pak? Agar ketika dibagi 1 nilainya. Oke ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, boleh saya tuliskan dalam 1 per yang besar. Nah, X min 1. Boleh kayak seperti ini. 3X saya tuliskan, 3X. Kemudian
minnya ini langsung saya nempelkan dengan 2, jadi min 2. Min 2 dikali X, min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali min 1. Min ketemu min, jadinya plus. Plus berapa? Min 2 kali min 1, plus 2. 3X min 2X, X, plus ajak 2 per X min 1. Selesai. Adakah jawabannya? Ada. Jawabannya adalah E. X plus 2 per X min 1. Baik, kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Diketahui fungsi F dan G pada R yang ditentukan dengan ini. Kemudian kita diminta untuk mencari G bundaran F. Baik, langsung kita coba cari. Jawab. Jawab. G bundaran F. X sama dengan G. Ajak. Fx-nya masuk dalam kurungnya G. Gini ya. G dalam kurung Fx. Fx kita rubah langsung isiannya. Fx-nya adalah 2x plus 3 dalam soal ini ya. Kita butuh bantuan milik Gx. Gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. G kotak sama dengan kotak kuadrat min 3 kotak plus 2. Oke ya. Kotaknya kita isikan dengan ini, 2x plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3. Ini juga sama. 2x plus 3. Saya lebarkan ke sini untuk perkaliannya. 2x plus 3 kuadrat min 3 kali 2x plus 3 plus 2. Oke. Nah, ini kan harus kita jabarkan terlebih dahulu, tapi saya punya rumus cepat agar kalian mengalihkan lebih gampang. Caranya gimana, Pak? Caranya seperti ini. 2x kuadratkan langsung. Berapa? 4x kuadrat. Oke ya. 3x kuadratkan langsung. Berapa? 9. Kemudian 2 ini kali 2x berapa? 4x. 4x kali 3. 12x tuliskan langsung. 12x selesai. Ini cara kuadratnya lebih cepat. Kemudian min 3 kali 2x. Min 3 kali 2x berapa? Min 6x. Min 3 kali 3 min 9 plus 2. Oke ya. 4x kuadrat taruh depan tetap 4x kuadrat. Ini sama dengannya. 4x kuadrat. Kemudian setelah x kuadrat kita cari yang x. 12x min 6x berapa? 6x ya. Jadi karena 6x positif kita pluskan. Plus 6x. Kemudian 9 positif. Min 9. 0 habis. Plus 2. Berarti plus 2. Plus 2. Selesai. Kita tinggal masukkan ke sini. 4x kuadrat plus 6x plus 2. Selesai. Adakah jawabannya? Oh, ada. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, diketahui fx, gx, maka G bundaran fx. Oke, jawab. G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx. Kita masukkan fx-nya. Fx adalah x plus 3. Oke ya. Kita butuh bantuan Gx. Gx adalah 2x kuadrat min x. X kita ganti kotak. G kotak sama dengan 2 kotak kuadrat min kotak. Oke. Sama dengan, kita gantikan dulu ini. Kotaknya isinya adalah x plus 3, ini juga x plus 3, ini juga x plus 3. Lebih jelas di sebelah sini, 2 dalam kurung x plus 3 kuadrat min, ini sama dengan min x plus 3. Oke ya. Kuadratkan dulu, ini 2 dikali x kuadrat.
ini masih dalam kurung, X kuadratkan, X kuadrat. 3 kuadratkan, 9. 2 dikali X, 2X, 2X kali 3, 6X. Plus 6X, selesai. Min kali X, min X, min kali 3, min 3, seperti itu. Sama dengan 2 kali X kuadrat. Ini satu-satu nih, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali 9, 18. 2 kali 6X, 12X. Lanjutannya ini, min X, min 3. Sama dengan 2X kuadrat, tulis lagi, 2X kuadrat. Kemudian kita pilih yang X dulu. Ini ada plus 12X, min X berapa? Plus 11X. Kemudian 18, positif ya. Dikurangi 3, 15. Berarti masih positif, plus 15. Selesai. Jawabannya apakah ada? Ada. Jawabannya yang D. Selanjutnya, diketahui fx sama, ada x tidak sama dengan 1. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian gx juga. Kemudian ada berbeda. Nilai dari G bundaran F3. Gimana itu Pak? Ya kita cari sama. Cari G bundaran F dulu. G bundaran F X dulu. Ini yang dicari ini dulu. Sama dengan G dalam kurung besar Fx. Oke, Fx-nya kita ganti. Fx-nya kebetulan ramai sekali. X plus 3 per X min 1. Oke, nggak masalah. Bantuan Gx sama dengan X plus 5. Ini mudah berarti. G kotak sama dengan kotak plus 5. Kotak kita isi dengan X plus 3 per X min 1. Sama. X plus 3 per X min 1. Lebih jelas, Pak. X plus 3 per X min 1 plus 5. Oke ya. Ini aja sudah langsung kita masukkan ke sini. Sama dengan X plus 3 per X min 1 plus 5. Ingat, plus ini bukan di atas atau bukan di bawah, tapi di tengah-tengah. Jadi dia sendirian. Ini kalau lebih mudah lagi kita kurung saja semuanya. Nah, seperti ini. Oke ya. Sampai sini baru kita cari yang G bundaran F3. Caranya gimana, Pak? Rumus G bundaran Fx itu rumusnya ini. Tuliskan dulu rumusnya. Rumus saya tulis X plus 3 per X min 1 plus 5. Lihat. Kalau G bundaran Fx, semuanya masih X. Ini kan X ya. Ini X, ini X. Sekarang X-nya ganti 3. Si X sekarang nilainya 3. Maka X ini kita ganti 3 dulu. 3 tambah 3 per 3 min 1 ditambah 5. 3 tambah 3, 6. 3 min 1, 2. Tambah 5. 6 bagi 2, 3. 3 tambah 5, berapa? 8. Selesai. Jawabannya adalah E. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai soal inverse. Inverse dari fungsi Y sama dengan X plus 5 per X min 1 adalah, oke, kita jawab. Jawab. Fungsi Y sama dengan X plus 5 per X min 1. Konsep dari inverse sendiri adalah merubah. Ini kan Y sama dengan. Dijadikan X sama dengan. Nah, caranya gimana? X min 1 kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri. Di ruas sebelah kanan, ruas itu gimana maksudnya, Pak? Ini kan sama dengan di tengah-tengah sini. Yang di kiri sama dengan namanya ruas kiri. Yang di kanan sama dengan namanya ruas kanan. Gitu ya. X min 1 ini ada di ruas apa? Ruas kiri ya. Salah. X min 1 ada di ruas kanan. X min 1 ini saya pindahkan dulu di ruas kiri. Di ruas kanan, dia adalah pembagian. Ketika tak pindahkan ke ruas kiri, kalau pembagian akan jadi perkalian.
begitu pula sebaliknya. Namun kalau penjumlahan akan menjadi pengurangan, begitu juga sebaliknya. Jadi X-1 di kanan dia pembagian, ini kan per X-1 artinya kan pembagian per itu. Tapi pindah ke ruas sebelah kiri menjadi perkalian, jadinya nanti Y kali X-1 sama dengan X plus 5. Sampai sini paham ya? Baru kita kalikan. Ingat, mengalikannya tidak hanya Y dengan X, tapi Y juga dengan min 1. Y dikali X, YX, Y kali min 1. Bukan 1 tok, tapi min 1. Jadinya min Y sama dengan X plus 5. Nah, sekarang semua yang punya X kita pindah ke ruas sebelah kiri. Ya X ada X-nya, ada. Berarti dia ajak di kiri. Min Y ada X-nya, ada ya? Tidak ada. Min Y nggak ada X-nya. Karena nggak ada, kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kemudian X ada X-nya, ada. Jelas itu cuma X. Kita pindah ke ruas sebelah kiri. 5 ada X-nya, tidak ada. Karena nggak ada, dia tetap saja di ruas sebelah kanan. Sekarang kita mulai pindah. Ini YX, ini Y, awalnya dia negatif. Ketika kita pindah ruas, dia menjadi positif. Nah, ini positif seperti ini. X dia positif, ketika kita pindah ruas menjadi negatif. Min X. 5-nya ajak, plus 5. Nah, kemudian YX dengan X kan ada X-nya. X-nya boleh kita satukan atau kita keluarkan bahasa saya. X kita keluarkan, kita bikin kurung, YX diambil X-nya tinggal Y. Oke ya. Min X diambil X-nya tinggal berapa? Hilang Pak? Tidak. Min X diambil X-nya itu artinya min X dibagi X. Min X dibagi X berapa? Min 1. Ini ya. Sama dengan Y plus 5. Nah, X dengan dalam kurung Y-1 hubungannya apa ini Pak? Perkalian. Ini perkalian. Loh, kenapa bisa? Iya. Kalau kita kalikan, hasilnya nanti ini lagi di atasnya. X kali Y, ya X, atau XY. Ya X dan XY itu sama, kebolak-balik nggak masalah. Kemudian X kali min 1, min X, ya kan? Dikalikan hasilnya sama. Artinya apa? Ini sama sebenarnya. Antara baris yang ini dan ini sama. Oke ya? Nah, sekarang, karena X dengan Y-1 itu hubungannya perkalian, Y-1 mau saya pindah ke ruas sebelah kanan. Karena dia di kiri hubungannya perkalian, ketika saya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi apa? Pembagian. Jadi X sama dengan Y plus 5 per Y min 1. Selesai. Jadi dia inversnya tinggal dirubah. Y ini kita rubah menjadi X. Kalau dia fungsinya Fx, kita bisa bikin F inverse X sama dengan X. Awalnya Y ya, ganti X. Plus 5 per X. Awalnya Y ini kita ganti X min 1. Atau tidak jawabannya? Ada yang E. Ya. Ini ada sedikit kesalahan tulis. Harusnya Y-nya itu inverse. Ada pangkat min 1-nya. Harusnya ada pangkat min 1-nya. Nah, gitu. Oke ya. Ternyata inverse-nya sama juga. Ini X plus 5, ini juga X plus 5 juga. Tidak ada perbedaan. Gitu ya. Tidak ada perbedaan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nilai fungsi inverse F inverse 2 dari Fx 3x plus 4 per 2x min 1 dengan x tidak sama dengan setengah adalah, nah kita diminta mencari F inverse 2-nya. Ya, kita coba kerjakan. Jawab. Fx-nya langsung saya ganti Y ya di sini ya. Y sama dengan 3x plus 4 per 2x min 1. 2x min 1 kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Y kali 2x min 1 sama dengan 3x plus 4. Y kali 2x, 2xy. Y kali min 1, min y. Sama dengan 3x plus 4. Oke ya. 3x-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. 2xy
3x jadinya min 3x. Min y jadinya y plus 4. Oke. X-nya kita keluarkan. X keluar, tinggal 2y min 3 sama dengan y plus 4. X sama dengan y plus 4 per 2y min 3. F inverse X sama dengan, kita ganti yang Y menjadi X plus 4 per 2X min 3. Nah, permintaan soal diganti 2. Nah, sekarang masukkan langsung. F inverse tapi 2. Berarti sama dengan X-nya kita ganti 2. 2 tambah 4 per 2. 2 kali 2 min 3. 2 tambah 4, 6 per 2 kali 2, 4 min 3. Jadinya 6 per 4 min 3, 1. 6 bagi 1, berapa? 1, salah. 6 bagi 1, 6. Nah, apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang A. Oke ya? Baik, selanjutnya. Fx diketahui, kemudian Gx diketahui. Pertanyaannya, F bundaran G tapi inverse. Nah, kita menggunakan cara yang mana? Saya akan menggunakan cara kita komposisi dulu, gabung dulu, baru di inverse. Nah, berarti caranya seperti ini. Jawab F bundaran G X sama dengan F dalam kurung besar Gx sama dengan F. Gx-nya kita masukkan, Gx nilainya 2x min 1. Kita butuh bantuan. Fx sama dengan 1 per x. X kita ganti kotak. F kotak sama dengan 1 per kotak. Kotaknya adalah 2x min 1. Ini juga sama 2x min 1. Berarti sama dengan 1 per 2x min 1. Oke ya, berarti F 2x min 1 sama dengan ini 1 per 2x min 1. Jadi dia F bundaran Gx sama dengan 1 per 2x min 1. Nah, ini di inverse, dibalik. Kalau membalik gimana? Ganti dulu dengan Y. Y sama dengan 1 per 2x min 1. 2x min 1 kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Y dalam kurung 2x min 1 sama dengan 1. Y dikali 2x, 2x Y. Oh maaf, tidak perlu ini. Ini tidak perlu, langsung kita hapus saja. Mohon maaf. Y-nya langsung pindah ke ruas sebelah kanan saja. Di sini dia perkalian, di kanan dia menjadi pembagian 1 per Y, ini ya. Kemudian min 1 pindah ruas, di kiri dia pengurangan, di kanan dia penjumlahan. 2x sama dengan 1 per Y plus 1. Ini saya tarik ke sini. Oke, di sini ya, 2x sama dengan 1 per Y plus 1. Nah, sampai sini baru di ruas sebelah kiri akan terjadikan cuma X saja. Duanya mau tak hilangkan. Tapi sebelum itu, ini kita perbaiki dulu ya di ruas sebelah kanan. Kita samakan dulu penyebutnya. 1 per Y plus 1. Ini Y per Y. Apa yang ditambahkan di bagian penyebut, kita juga tambahkan di bagian pembilang. Jadi Y per Y. Karena sudah sama, berarti ini adalah 1 plus Y per Y. Oke ya, ini ya. Jadi 2x, ini 2x juga. 2x sama dengan 1 plus Y per Y. Sekarang jadikan X saja. 2-nya pindah ruas. 2 pindah ruas menjadi apa itu? Menjadi, di kiri dia perkalian, di sana dia menjadi, maaf ini, Y.
Pembagian. Pembagian berarti gimana? Pembagian berarti 1/2. Ini dikali langsung. 1/2. 1 plus Y per Y kali 1/2. Jadinya berapa? Jadinya adalah, ini nggak nyandak ya. Di sini wes. 1 plus Y per 2Y. 1 plus Y per 2Y. Kemudian kita langsung masukkan inverse-nya, tinggal diganti. Berarti masukkan langsung ke sini. 1 plus X per 2X. Ada nggak? 1 plus X per 2X. Nggak ada ya? Oh, ada D. Pak, ini kok X plus 1, Pak? Loh, sama kan? 1 plus X dan X plus 1 kan artinya sama. Dua-duanya positif. Jadi jawabannya adalah D. X plus 1 per 2X. Bisa dipahami ya, ini jangan bingung muter-muternya seperti ini. Selanjutnya, diketahui F inverse X sama dengan X min 1 per 5, G inverse X sama dengan 3X min 1 per 2, maka F bundaran G inverse X, G inverse 6 adalah, nah, kalau yang ini kita harus menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua gimana, Pak? Cara yang kedua adalah jawab di sini F bundaran G inverse X ini itu sama dengan dibaliknya ini G inverse bundaran F inverse X. Nilainya sama ini. Lihat ini. Kalau yang awal ini dia F bundaran G inverse. Oke ya. Tapi yang kalau yang kedua ini G inverse bundaran F inverse. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Nah, kita mau mencari ini, yang di sini kan sama dengan ini, tapi kita menggunakannya ini caranya. Berarti kita akan mencari yang ini. Karena sama saja yang dicari nanti. Nah, kita langsung masukkan di sini. G inverse bundaran F inverse X sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X. Inverse-nya jangan bingung, ikutkan saja. G inverse dalam kurung F inverse nilainya berapa? Oh, X min 1 per 5. Masukkan. X min 1 per 5. Oke ya. Butuh bantuan, Pak. Oke, kita masukkan bantuan. G inverse X sama dengan 3X min 1 per 2. X-nya kita ganti dengan kotak. G inverse kotak sama dengan 3 kotak min 1 per 2. Pak, rumit Pak. Kalem, dikerjakan dulu. Nanti walaupun rumit, kalau pelan-pelan tetap bisa. Kotaknya kita ganti X min 1 per 5. X min 1 per 5. X min 1 per 5. Lebih jelas di sini. 3 dalam kurung X min 1 per 5. Min 1 per 2. Oke ya. Nah, sampai sini baru kita kalikan. Kalikannya berapa? 3 dikali X sama min 1 kali atasnya 1. Jadi kita hanya mengalihkan di bagian atasnya saja. 3 dikali X kali min 1. Jadinya berapa, Pak? Jadinya di sini langsung nih. 3X min 3 per 5 min 1 per 2. Oke ya. 3X min 3 per 5 min 1 per 2. Per 2 itu sebenarnya artinya dibagi 2. Dibagi 2 itu dibagi 2 per 1. Kalau mau dikali bisa apa tidak, Pak? Bisa. Dikali nanti jadinya berapa? Kalau model seperti ini, dikali jadinya 1 per 2. Tapi ini tidak saya lakukan agar kalian lebih memahami ini dulu. Nah, sekarang berarti G inverse bundaran F inverse X itu kan sama dengan ini tadi. Pas tadi mau masukkan sini langsung ke sini. F bundaran G inverse X. Jadi, F bundaran G inverse X sama dengan 3X min 3 per 5 min 1 per 2.
Itu kalau X. Sekarang X-nya kita ganti dengan 6. Ya kan? Karena permintaan soalnya 6. F bundaran G inverse 6 sama dengan 3 dikali 6 min 3 per 5 min 1 per 2. 3 dikali 6, 18. 18 dibagi 3, 15. Dikurangi 3, 15. 15 dibagi 5, 3. 3 minus 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Jawabannya adalah 1. Nah, apakah ada jawabannya? Ada. Ini. Oke ya, ini kalau kalian masih bingung, ulang-ulang terus, insya Allah paham. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang masih susah memahami, diulang lagi, didengarkan lagi, ulangi lagi, dengarkan lagi. Semoga semuanya bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.